Selamat siang, perkenalkan nama saya Paulina Retno Anjani, saya dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan minggu kelima yang bertopik temperatur pada lingkungan kerja dan tubuh manusia. Dosen pengampu Bu Emi Nurhayati. Apa itu temperatur? Temperatur itu merupakan panas atau dinginnya suatu udara. Perubahan temperatur udara itu disebabkan oleh adanya kombinasi kerja antara udara, perbedaan kecepatan proses pendinginan dan pemanasan suatu ruangan. Dan apa itu lingkungan kerja fisik? Lingkungan kerja fisik merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugasnya yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, berikut ini adalah faktor pengaruh lingkungan kerja. Yang pertama itu pasti ada temperatur ya, yang kedua itu ada udara, kebisingan, bau, cahaya, getaran, dan kelembapan. Dan apabila faktor-faktor ini tidak lengkap semuanya, itu tidak akan membentuk lingkungan kerja yang kondusif. Apabila udaranya tidak bersih, itu tidak bisa membuat pekerja bisa fokus bekerja. Apabila baunya tidak enak, itu tidak akan membuat pekerja konsentrasi, dan begitu sebaliknya. Apabila temperatur, udara, kebisingan, bau, cahaya, getaran, dan kelembapan itu terjaga, balance, itu akan membentuk lingkungan kerja yang kondusif, efisien, dan membuat pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan itu sangat memberikan faktor keberhasilan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, berikut ini adalah tabel kondisi tubuh saat suhu panas. Suhu panas itu suhu ekstrim ya, suhu tubuh normal ke atas. Nah, di sini ada 37 itu suhu tubuh normal. Dan 38, 39 itu sudah mulai tidak nyaman. Melakukan apapun tidak nyaman. 40, 41 itu sudah mulai pingsan. Dehidrasi ini pasti ya, dehidrasi pun itu membuat tubuh sangat-sangat lemah. Sakit kepala dan berkeringatnya keringat ekstrim. Terus 41, 42, 44 itu sudah mulai pucat kulitnya, terus mata gelap, kunang-kunang, dan ada beberapa tubuh yang tidak yang sanggup sampai ke 44 derajat dan ada tubuh yang tidak. Nah, di sini adalah tabel tubuh manusia saat suhu dingin. Nah, suhu tubuh normal kan 37 derajat. Nah, 37, 36, 35 ini udah mulai menggigil. Hipotermia rendah, kecil, dan terus jantungnya mulai deg-degan. Nah, 34, 33, 32 ke bawah itu udah mulai menggigil parah, denyut jantungnya melemah, dan yang paling parah ini adalah nafasnya pendek. Nah, yang setelah itu halusinasi, terus yang 31, 28, 24 itu sampai ke bawahnya itu udah bisa mengakibatkan kematian, yaitu hipotermia karena kedinginan. Badan tidak mampu menghasilkan panas. Nah, ini di sini adalah temperatur yang baik dalam lingkungan kerja. Nah, di sini yang pertama adalah sebaiknya suhu ruangan adalah 22 derajat sampai 26 derajat Celcius menurut Kepmen Kesehatan. Nah, di sini bisa aja tergantung pekerjanya, misalkan dilihat dari usia, terus dilihat dari gender. Nah, ini tuh bisa disesuaikan. Tapi mengacu dengan peraturan Menteri Kesehatan. Nah, yang kedua adalah membuat air conditioner atau AC dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi cuaca secara otomatis. Di sini sangat penting karena apa? Pada musim saat ini itu panas dan hujan itu sangat tidak bisa diprediksi. Jadi apabila suatu mesin bisa diotomatisasi, itu akan sangat baik untuk menjaga tubuh itu tetap sesuai suhu dan temperaturnya. Yang ketiga adalah perbedaan suhu dalam dan luar ruangan sebaiknya kurang dari 7 derajat Celcius. Yang keempat adalah menyediakan ventilasi udara yang cukup, dan 5, membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam ruangan.
Nah, di sini ada akibatnya nih. Akibatnya apabila tubuh manusia itu mengalami temperatur ekstrim atau panas yang sangat ekstrim. Yang pertama adalah heat rash. Heat rash itu tuh gejala awal dari tubuh kita apabila tubuh kita tuh mengalami temperatur yang ekstrim, suhu yang ekstrim, suhu panas yang ekstrim. Nah, itu ada menimbulkan penyakit akibat tekanan panas. Nah, yang kedua ini tubuh kita tuh mengalami heat syncope atau induksi panas. Itu tuh lebih menyerang kepada pernafasan. Pernafasan kita akan mengalami gangguan karena badan kita nggak bisa apa ya, mendinginkan otomatis lagi, sudah nggak bisa. Nah, yang ketiga itu ada heat cramp. Heat cramp itu adalah disebabkan karena ketidakseimbangan cairan dan garam selama melakukan kerja fisik. Yang keempat adalah heat exhaustion yang diakibatkan oleh berkurangnya cairan tubuh. Nah, di sini sudah mulai fatal karena kekurangan cairan tubuh, hipertemia, dan kekurangan volume darah karena jantung sudah tidak bisa pemompa darah ke seluruh tubuh, terutama ke otak. Jadi itu mengakibatkan heat exhaustion ini. Suhu tubuh di sini sekitar 37 sampai 40 derajat. Jadi dari suhu tubuh normal sampai ke 40 derajat Celcius. Nah, yang terakhir ini yang sangat fatal adalah heat stroke. Jadi panas tersebut sudah mengakibatkan sindrom atau gangguan yang terjadi pada lebih dari satu anggota tubuh. Misalkan panas ini bisa mengakibatkan otak kita kehilangan fungsi, panca indera kita kehilangan fungsi, tangan kita kehilangan fungsi, ginjal kita kehilangan fungsi, dan jantung kita kehilangan fungsi, dan itu tuh dapat berujung kematian. Nah, di sini adalah lanjutannya tadi penyakit terkait suhu udara ekstrim. Selain heat rash, syncope, cramp, and stroke itu ternyata ada lagi gitu loh. Yang kedua tuh ada miliaria, dehidrasi, hipertemia, dan multi-organ dysfunction syndrome. Dan ini sangat-sangat fatal karena dapat menyebabkan otak kita mati. Otak mati itu apa? Otak kita sudah tidak bisa menerima sinyal, menerima informasi, tidak bisa hidup lagi, tapi ya badan kita sehat-sehat aja. Secara jasmani kita itu baik-baik aja, tapi otak sudah tidak berfungsi. Itu namanya mati otak. Nah, topik selanjutnya adalah pengendalian temperatur, tekanan panas, dan resiko pengendalian. Nah, di sini adalah pertemuan minggu ke-6. Di sini akan membahas tentang lebih tepatnya akibat dari temperatur panas ini, terus sama pengendalian resikonya seperti apa. Nah, di sini ada kasus kematian akibat suhu ekstrim. Suhu ekstrim ini terjadi pada tahun 2019. Jika teman-teman masih ingat tentang gelombang panas yang terjadi di benua Eropa dan benua Asia pada saat itu, ini sangat-sangat mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup. Dan di sini yang paling parah itu ada di Kanada, Brazil, Prancis, Dubai, Cina, dan Sydney, Australia. Nah, suhu ekstrim yang terjadi ini tuh melebihi 59 derajat Celcius. Puncak gelombang panas yang terjadi di benua Asia dan Eropa ini terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 67 derajat Celcius. Bayangin teman-teman keluar rumah 67 derajat Celcius itu udah gosong mungkin ya. Nah, bagaimana sih menjaga suhu tubuh di tempat kerja? Pertama, minum air putih. Sebenarnya pun nggak harus kerja pun kita juga harus dianjurkan untuk sering-sering minum air putih. Karena apa? Ketika kita minum air putih, cairan tubuh kita itu tersedia. Cairan tubuh kita tuh tetap terjaga untuk melakukan proses-proses di dalam tubuh kita. Jadi minum air putih itu disarankan itu kan 8 gelas per hari ya, atau pokoknya 1 liter ataupun bisa lebih sesuai tergantung kebutuhan setiap manusia. Terus yang kedua itu adalah mengkonsumsi makanan yang kaya air dan mineral. Dan lagi-lagi air. Karena apa ya? Karena tubuh kita itu sangat-sangat butuh air, sangat butuh cairan untuk apa ya? Ketika panas itu air itu bisa mendinginkan tubuh kita secara otomatis. Begitupun nanti kalau misal suhunya dingin, tubuh kita bisa menghangatkan secara otomatis.
Step 3, kemudian gunakan pelembab dan sun cream. Ini tidak boleh lupa di dalam ruangan ataupun di keluar ruangan. Ketika panas itu melanda, jangan apa ya, jangan seolah-olah cuma panas doang. Gunakan pelembab dan sun cream karena apa itu bisa menjaga kulit kalian, kulit teman-teman dari kanker kulit. Kanker kulit. Matahari itu bisa mengandung apa ya, istilahnya ya bahaya deh buat kulit manusia itu bahaya banget. Nah, yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Nah, di sini ada hierarki pengendalian resiko. Hierarki pengendalian resiko itu kan pertama dari elimination atau eliminasi. Nah, eliminasi di sini adalah remove the hazard. Apa itu remove the hazard? Remove the hazard itu adalah menghilangkan si bahaya ini, dihilangkan lah. Bisa nggak sih bahaya ini dihilangkan gitu? Kalau misalkan nggak bisa, bahaya ini tuh tidak bisa dihilangkan. Ya udah, kita mulai ke bawah lagi. Ada substitution atau substitusi. Substitusi di situ ada reduce hazard to lowest level. Artinya apa? Tekan bahaya itu ke level terendah. Atau bisa juga mengganti. Misalkan bahaya itu bisa nggak sih diganti? Misalkan jadi yang lebih tidak membahayakan. Apabila tidak bisa, ke bawahnya lagi berarti di sini ada engineering control ya, dan itu bisa apa ya? Kata gantinya bisa isolasi. Yaitu di sini tertulis require physical change to work operation. Jadi di sini itu engineering control itu berfungsi sebagai pemisahan atau memisahkan si bahaya ini dengan si manusia, istilahnya dengan worker atau pekerja atau operator. Jadi kira-kira bisa nggak nih engineering control berarti apa ya istilahnya apabila hazard tersebut tidak bisa dihilangkan atau dikecilkan, berarti pisahkan hazard ini daripada manusia, daripada pekerja. Apabila tidak bisa, ke bawahnya lagi. Berarti administrative control atau requires employer and worker to do something. Berarti adalah bagaimana karyawan atau pekerja itu harus melakukan sesuatu agar tidak terpapar bahaya tersebut, tidak terkena bahaya tersebut. Seperti pengaturan jadwal, misalkan ada bahaya mesin yang terlalu bising di sebuah produksi. Bagaimana sih? Kan karena menghilangkan mesin bising itu nggak bisa, karena kita masih butuh mesin bising itu untuk melakukan kerja kan istilahnya. Terus mengganti nggak bisa. Terus akhirnya ya itu administrasi kontrol. Jadi mengatur sedemikian rupa supaya manusia tersebut tidak terlalu terpapar banyak sekali bahaya dari mesin bising tersebut. Contohnya shift-shiftan. Misalkan pergantian karyawan 2 jam atau 3 jam sekali, 1 jam sekali itu bisa mengurangi terpaparnya karyawan tersebut pada mesin bising tersebut. Untuk menjaga indera pendengaran kan yang pastinya. Terus yang terakhir adalah PPE atau required worker towards something. Ini apabila sudah tidak bisa, elimination, substitution, engineering control, administrative control itu tuh sudah tidak bisa dilakukan. Nah, ini adalah yang terakhir adalah menggunakan towards something, menggunakan sesuatu yang bisa melindungi dirinya sendiri. Yaitu menggunakan APD atau alat pelindung diri. Jadi sebagai cara terakhir untuk pekerja tersebut untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi hierarki pengendalian resiko ini sangat-sangat penting ya di dalam dunia apapun itu bisa. Jadi prinsipnya ada elimination, substitution, engineering control, administrative control, dan PPE itu prinsip dan itu bisa dimasukkan ke dalam situasi masing-masing, situasional masing-masing.
Nah, di sini ada komponen pada pengendali suhu. Pengendali suhu itu kan misalkan suhu ruangan sangat panas. Nah, itu gimana supaya suhu itu bisa menurun. Nah, di sini ada komponennya, ada satu heat exchanger. Heat exchanger ini menggunakan plate frame. Alat ini memfasilitasi transfer putar, meningkatkan kecepatan perubahan suhu dengan menggunakan pipa. Pipa ini dengan menggunakan pipa pembuluh penahan lainnya untuk panas dan dingin. Jadi heat exchanger ini untuk pemutar suhu atau udara sehingga tidak terjadi penggumpalan suhu panas, melainkan nanti akan ditukar dengan suhu udara yang dingin. Terus yang kedua ada motor operate valve. Di sini penggerak berupa motor, namanya juga udah motor, yang dikombinasikan dengan elektronik yang men-trigger atau memutar G-cord yang ada pada unit valve tersebut. Yang ketiga ada thermocouple. Thermocouple itu sejenis wire yang mengubah suhu menjadi benda potensial, di mana arus listrik akan mengalir pada closed circuit yang terdiri dari dua macam kawat. Nih, dua macam kawat yang ini, yang ujungnya dilas jadi satu. Terus yang terakhir ada rotameter. Rotameter merupakan alat yang mengukur tingkat aliran cair atau gas dalam tabung tertutup dengan memanfaatkan gaya apung benda padat atau solid ini diukur. Nah, selesai sudah presentasi saya untuk topik temperatur lingkungan kerja dan tubuh manusia serta pengendalian tempat, tekanan panas, risiko. Sumber informasi yang ada pada slide ini diambil dari Kompasiana, artikel yang dimiliki Hadisanta, unigroup.id, Media Indonesia, 6 cara jaga suhu tubuh dan di Jogja Ekstrim, dan Dixio ID, serta Tempo.co dan Dinos. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Semoga bermanfaat.